Oke, selamat malam teman-teman Selamat semua. malam, Sejie Ya, hari Wileng. ini adalah pertemuan kita yang ke-36 ya. Seperti kita tahu bahwa nanti akan dibawakan oleh Sesung Hoklai. Nah, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati dan pikiran kita supaya menjadi kekuatan bagi kita, ketenangan dan, membuat kita juga fokus nanti ya dalam kita belajar bersama. Kita, latihan nafas dulu ya. Latihan nafasnya kembung, kempis, kembung, kempis ya. Kembung kita tarik napas, perutnya kita kembungkan. Bagi yang masih membutuhkan boleh taruh tangannya di perut ya. Kembung, kempis, kembung, kempis. Oke, matanya kita tutup. In, out, in, out. Relax, relax. In, 2, 3, 4, 5. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Happy, I'm happy. Relax, I'm relaxed. Oke, teman-teman, kita buka mata kita. Oke, silakan Sesung Hoklai bisa memulai. Ya, selamat malam Sejung Seci semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Begitu buka mata saya lihat Seceli aduh. Ini senior saya nih, waduh, memberikan support luar biasa ini. Tapi deg-degan saya. Ya, selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, berkat Seci Wileng yang terus mendorong saya, membuat saya berani sharing di grup mindfulness ini ya. Betul-betul aduh luar biasa nih grup mindfulness. Jadi saya lihat ya sudah ada 17 partisipan ya. Jadi ya semoga sharing saya malam ini bisa memberikan satu kegembiraan barangkali ya, membawakan kegembiraan, membawakan sebuah
pandangan-pandangan yang bisa barangkali ini boleh dipakai apa nggak boleh dipakai, silahkan nanti tentukan sendiri tentunya ya. Dan nanti kalau saya sharing juga sesiung sece, Bapak Ibu boleh interrupt ya, nggak usah ragu-ragu interrupt. Kalau misalkan sesiung Hoklai atau Pak Hoklai, saya mau nanya dong, tadi ngomongnya itu apa tuh ya, supaya momennya nggak kelewat barangkali, boleh interrupt aja dan tanya aja, atau barangkali sesiung Hoklai, dalam hal ini saya mau sharing nih, boleh juga ya, karena kita di sini kalau saya rasa saya rasa kita sama-sama belajar ya, begitu ya, Sece Willing ya. Kita Ya, sama-sama belajar dan semua di sini teman-teman ini bukan ini semua bukannya muda-mudi, bukan remaja lagi, ini semua udah orang-orang yang kawakan ini semua nih saya lihat nih ya. Ada Sece Inggriani dari barat nih, udah lama nggak ketemu nih ya. Tadi Sece Ria, ada Sece San Ing, ada Huang Hee Chen Sici ya, ada Yakob Disnawati Gunawan Santi Huang. Oke, ada Sesung Hendra lagi ya. Oke, baik. Nah, saya coba share screen dulu ya. Share screen. Nah, ini. Nah, ya berkat diajak sharing di mindfulness, saya bisa share screen sendiri sekarang. Jadi judulnya atau temanya adalah pikiran kacau, batin galau. Jadi kenapa saya pilih ini? Waktu kemarin itu diminta Mas Dewi, saya bingung mau sharing apa ya. Tapi akhirnya katakan apa yang sedang kamu lakukan atau kamu rasakan gitu ya. Jadi saya sering merasakan pikiran kacau, batin galau. Jadi mendingan saya sharingin aja deh ya. Jadi pikiran yang kacau, batinnya pun galau. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu tentunya saya pikir sama ya, bahwa kalau pikiran kita kacau, batinnya akan menjadi galau gitu. Pikiran tuh muncul berserabutan banyak gitu ya. Lalu kita nggak tahu bagaimana mengatasi, mencari solusi atau apa dari pikiran-pikiran yang banyak itu. Nah, itu membuat kita cepat capek, stres, depresi barangkali begitu ya. Nah, jadi pikiran kacau, saya ada menemukan ini syair daripada ajaran Buddha ya ini ya. Jadi bukan mau mengajar ajaran Buddha gimana, tetapi ini memang ada syairnya ini saya rasa ini menarik ya. Jadi di sini dikatakan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Di pikiran murni tentunya adalah tentunya pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang bersih, pikiran yang jernih, pikiran yang tidak tidak ingin melukai orang lain, tidak menyusahkan orang lain ya. Jadi kalau pikiran yang menyusahkan orang lain tentunya itu pikiran yang jahat ya, pikiran yang buruk. Jadi kalau kita berbicara atau berbuat dengan landasannya pikiran yang baik, pikiran yang murni, maka kebahagiaan akan mengikuti. Kenapa? Karena ketika pikiran kita murni, pikiran kita baik, maka responnya kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Begitu saya pikir demikian ya. Jadi makanya saya baca ini, wah ini bagus ya, ini ya syair ini boleh ini karena memang pikiran-pikiran saya sering kacau, balau gitu ya. Jadi melihat ini, ya benar juga ya. Jadi saya harus melatih pikiran yang murni, melatihnya. Jadi jadi nanti kalau pikiran yang kacau balau itu bukan pikiran yang murni ya? ya bukan pikiran yang murni. Jadi pikiran yang kacau. Kenapa disebut kacau ya Secena ini ya? Ya karena Secenanya jadi nah ke ini dah tuh. Kacau itu karena pikiran kita itu kan nggak terkontrol tuh ya. Pikiran kita tuh banyak sekali keluar macam-macam banyak. Dan seringkali kita mengambil yang keluar itu diambil sama kita, di grab gitu ya. Pikiran sesuatu yang hal-hal yang bisa membuat kita stres, malah gitu ya, pikiran yang bisa membuat depresi, umpamanya apa ya,
tentang masa depan, tentang masa depan anak-anak, tentang masa depan kita sendiri. Nanti, aduh, saya udah umur segini, waduh, saya sekarang umpamanya mulai sakit-sakitan, nanti ini gimana, nanti itu gimana, nanti usaha saya gimana, nanti harta saya gimana. Wah, itu terus berlanjut, itu kan kacau tuh. Kalau kita yang berkegiatan di apa namanya, di organisasi, kita juga banyak tuh. Waduh, ini ketemu relawan ini begini, ngomongnya begini, ngomongnya begitu. Ketemu dia ngomongnya begini, ngomong gitu. Dia nggak puas, dia situ nggak puas. Wah, ini banyak sekali permasalahan-permasalahan. Itu kita juga bisa ke bawah-bawah, jadi kacau pikirannya. Lalu Demikian ya. bagaimana supaya kita bisa membebaskan diri dari pikiran yang kacau? Nah, nanti ada sih, ya. Ya Jadi ya. sekarang kita mengenali dulu nih pikiran murni, ya, bahwa mengetahui dulu ya bahwa pikiran murni itu akan memunculkan kebahagiaan nantinya, seperti bayang-bayang yang nggak pernah meninggalkan bendanya, gitu ya. Nah, tapi kalau pikiran juga adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat atau pikiran buruk tentunya, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Jadi di dalam kehidupan ini pikiran itu selalu bermunculan, dan bagaimana kita mengenali pikiran ini buruk atau baik, ya, jahat atau murni gitu, atau yang pikiran jahat itu maksudnya kalau kita berpikir sering umpamanya dengan mengembangkan rasa eh, iri hati, rasa benci, itu pikiran gitu ya, dilandasi dengan rasa nafsu, nafsu keinginan. Jadi kalau di Buddhis itu dikenal namanya tansense atau loba dosa moha gitu kan. Jadi loba itu kan keserakahan, ya, ketamakan. Jadi kalau pikiran-pikiran yang penuh dengan ketamakan itu disebutkan pikiran buruk. Orang yang tamak itu dia akan melakukan berbagai hal untuk memenuhi nafsu keinginannya. Nah, walaupun keinginan itu apa perbuatannya nanti akan merugikan orang lain, seperti itu. Jadi selain loba, tentu juga ada apa namanya iri hati, kebencian. Nah itu. Jadi kalau rasa iri hati muncul, tentunya pikirannya jelek itu, ya. Jadi pikiran iri hati muncul, ada rasa ingin orang yang kita iri itu mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan. Kenapa ini ya? Saya dulu pernah bekerja sama, ya. Jadi bos punya ada teman saya bagian sourcing, bagian pembelian. Dia beli barang-barang. Saya bagiannya penjualan. Jadi karena dia pintar cari barang, ya. Jadi bos kan senang sama dia gitu. Bos kan senang sama dia. Jadi bos kalau kemana-mana lebih sering ajak dia, ya. Bos kalau bos beli baju dia juga dapat satu gitu kan, bos beli sepatu dia dapat satu gitu kan. Waduh, itu iri iri hati saya timbul tuh, iri hati timbul. Langsung pikirannya apa? Dia tuh apa namanya, penjilat, penjilat, ya. Eh, ya deketin bos ya begini begitu, pokoknya banyaklah pikiran jelek-jelek dasar kepada dia gitu ya, kepada dia. Apa mau udah jelek-jelek begitu, dia pernah nang gini, dia bilang, "Lai, lu si toko ABC itu lu nggak pernah masukin tuh?" Oh dia, "Enggak, belum, orangnya susah." Waduh, itu orangnya penjualannya bagus, pembayarannya bagus. Mati dari di depan bos dia ngomongnya begitu kan. Waduh, karena saya memang udah iri sama dia, pikiran saya udah jelek banget dah terhadap dia dah. Ini orang mau apa sih maksudnya, ya? Ngomong begitu di depan bos gitu. Jadi bos juga, "Wah iyalah, lu kenapa nggak dipergiin? Pergi dong, sono dong, samperin dong, coba dong." Waduh, gini. Itulah ya. Jadi karena hati saya ada rasa iri, wah itu semakin kebencian saya semakin tersulut gitu, terbakar terhadap si teman saya ini gitu. Nah itu. Jadi kalau udah begitu, pikirannya selalu jelek gitu loh. Jadi apa namanya?
pandangannya jelek. Ya. Jadi kita sering melakukan hal-hal akhirnya yang maunya bertolak belakang sama dia gitu. Sepertinya pokoknya mau berlawanan lah gitu lah. Sebetulnya nggak bagus banget. Jadi nggak bagus banget. Dulu kan saya nggak ngerti gitu-gitu ya. Jadi saya sering di apa namanya di landa rasa iri hati, rasa benci, nggak suka sama dia. Begitu, dan itu pikiran jahat. Jadi penderitaan sebetulnya mengikuti. Kenapa? Ya saya menderita lah. Jadi karena dengan kalau berpikiran jelek begitu, sebetulnya performance saya pun jadi jelek loh, Sece. Ya, Sece. Jadi performa kita kalau kita dipenuhi rasa iri hati, ya, iri hati melihat orang lain maju, iri hati melihat orang lain mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kenapa dia? Kenapa kok saya enggak gitu? Emang saya kurang apa? Wah, gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Di dalam berorganisasi juga banyak ya begitu ya. Jadi rasa iri hati. Oh, iri hati. Oh, dia bisa sampai gitu. Kita juga harus begitu dong. Nggak boleh kalah nih. Nah, ya. Sebetulnya kita kalau kita juga kepengen mencapai seperti itu, boleh, bukan nggak boleh. Tetapi landasan pikirannya bukan karena iri dan bukan karena ingin apa namanya lebih menang dari dia, bukan. Wah, dia bisa melakukan itu ya. Wah, bagus sekali tuh. Nah, kita juga boleh coba nih ya. Jadi hal yang baik kita harus pelajari dan kita jalanin. Nah, itu landasan pikirannya kan mestinya begitu. Itu pikiran yang murni, yang baik. Tapi kalau pikiran yang jelek, waduh, dia masa dia begitu kita kalah kita mesti menang dari dia gini-gini. Emang dia apa cuma orang begitu-gitu aja kok bisa sampai demikian masa kita kalah. Nah, itu ya jadi itu sebetulnya ada unsur-unsur pikirannya ya kurang baik. Itu membuat kalau nggak dapat atau kalau kita nggak mencapai akhirnya eh, salah-salahan kita atau kecewa atau lain itu penderitaan kan penderitaan. Jadi penderitaan terus akan apa namanya mengikuti kita ya. Seperti itu. Mungkin ada Cici ada yang punya contoh-contoh yang kira-kira begitu. Saya kurang pandai nih mengambil contoh-contohnya nih. Ya mungkin Secelike juga punya ya contoh-contoh kayak begitu ya. Karena pengalaman beliau ini kan banyak sekali. Ya, Secelike ya. Bang Dr. Sesiung tuh pemancing yang baik gitu loh. Kalau Mancing. Sesiung, saya mau nanya Sesiung, pikiran jahat sudah pasti pikiran negatif dong, benar nggak? Ya, negatif jahat ya. Jahat itu ya negatif lah ya. Apakah pikiran negatif itu selalu jahat? Apakah pikiran negatif itu selalu jahat? Yang sekarang berarti kita mesti bedah dulu negatifnya ini apa nih? Pikiran apa sih yang disebut yang Secelike maksudkan diklasifikasikan dalam hal negatif gitu loh. Karena kalau biasanya kalau kita yang namanya negatif kan berlawanan dengan positif gitu ya. Kalau positif selalu kan mendatangkan hal-hal kebaikan. Kalau negatif mendatangkan hal-hal yang buruk begitu. Nah, jadi kalau ditanyanya apakah kalau pikiran yang negatif selalu bisa jahat? Nah, karena pertanyaannya begini, saya juga mesti bertanya balik nih. Secelike ada contoh apa gitu ya, sehingga bisa mengatakan bahwa negatif ini bisa apakah selalu jahat gitu. Berarti kan Secelike ada mengetahui sesuatu nih yang negatif tapi nggak jahat gitu ya. Betul ya Secelike ya? Saya lagi mikir kata-kata, makna kata-kata sih. Sebenarnya pikiran jahat itu udah pasti buruk ya. Tapi apakah pikiran negatif itu apakah juga pasti nggak bagus ya? Tapi apakah selalu itu jahat gitu? Kalau misalnya negatif itu artinya saya nggak percaya diri, artinya itu negatif bukan? Saya nggak Ya. bisa nih, kan negatif. Itu dia termasuk negatif ya? Nggak percaya diri ya termasuk itu negatif ya. Tapi itu dia bukan jahat, dia buruk aja kali. Ya, jadi artinya Dia termasuknya buruk gitu ya. ya pikiran buruk ya. Ya, itu pikiran buruk. Mungkin jahat dalam tanda petik ya, jahat kepada diri sendiri ya, kalau kayak gitu Nah, ya. ya, bisa ya gitu ya. Jadi jahat dalam petik ya, jahat kepada diri sendiri. Karena memang kalau terjemahan gini justru ya pikiran jahat. Sekarang saya lebih senang sebelum pikiran buruk ya. Makanya tadi saya juga ada mengatakan pikiran buruk. Karena kalau pikiran buruk itu kan bukannya jahat aja ya, tetapi
tidak bermanfaat gitu loh. Itu juga kan pikiran buruk. Kalau di dalam ajaran master kan selalu yang saya dapat kan selalu pikiran yang positif sama negatif. Ya. Pikiran buruk dan pikiran baik. Ya. Ya, pikiran buruk dan pikiran baik. Kategori yang Sesyung tadi bilang kadang-kadang pikiran kita kacau. Nah, itu yang saya mau tanya Bu Wileng, bahwa Kacau itu tidak termasuk. Pikiran duluan atau batin duluan galau, hatinya yang mana duluan? Sebaik hati yang galau membuat pikiran kacau, atau pikiran kacau membuat batin kita galau? Nah, itu nanti mesti tanyanya sama Pikiran Sung Antoni adalah apa Sung pelopor. Hengki ini ya. Tapi begini, jelasnya ya, bahwa kalau kita belajar yang batin dan jasmani, jadi pikiran kan ada indera dulu. Indra dulu, karena indra ini, 6 indra ini bersentuhan dengan objek, maka muncullah pencerapan, lalu pikiran dan perasaan. Ya gitu. Jadi objeknya, matanya, indranya, atau kupingnya mendengar dulu kata-katanya, lalu setelah itu muncullah persepsi, lalu muncullah perasaan dan pikiran itu. Begitu dengar suara, kata-katanya, lalu kesadaran telinganya, pendengarannya muncul, nah lalu ada persepsinya, ini kata-kata yang menyakitkan saya. Nah, perasaannya jadi lalu muncul perasaan yang tidak senang, tidak suka. Atau kalau kata-kata pujian, muncullah perasaan yang baik, pikiran yang baik gitu loh. Perasaan yang senang gitu kan. Waduh, saya dipuji, saya senang loh gitu. Dan berpikir, wah saya akan membalas pujiannya nih. Nah, kan gitu. Jadi perasaan dan pikiran tuh bekerja sama. Kalau soal mana duluan, perasaan dan pikiran sih, saya pikir itu ini bukan saya pikir ya. Saya belum tahu yang bisa yang mana duluan. Tetapi indra duluan, saya berani. Ya, kalau menurut saya Sesyung seperti yang di dalam ini ya, yang Makawaga ini, pikiran adalah pelopor, jadi dimulai dari pikiran baru batin ya. Batin itu termasuk pikiran dan perasaan. Ya, kan, betul. Kan kalau kita ngomong batin ada 5 agregat. Jadi ada rupa dan itu jasmani dan batin. Ya, jadi jasmani itu rupa ya. Jadi kalau bahasa Mandarinnya xiang xing se gitu loh. Jadi ada jasmani, kemudian ada batin. Batinnya itu yaitu ada kesadaran, persepsi, ya, atau pencerapan, itu ada pikiran dan perasaan gitu. Kalau 5 indranya ada di jasmani kan ada 5 indranya, 6 indra lah. Kalau pikiran, nah itu pikiran tuh termasuk indra pikiran. Nah, indra pikiran. Jadi indra pikiran disebut pelopor karena apa namanya, tanpa adanya bekerjanya 5 indera yang lain, kalau kita punya pikiran, tetap dia akan berpikir kan. Kalau 5 indera itu kalau tidak apa namanya, kalau terganggu inderanya, pandangannya nggak bisa ya. Jadi kesadaran indera dari mata umpamanya nggak ada. Telinga kalau terganggu budak, tuli, nggak bisa mendengar orang ngomong apa-apa. Nah itu jadi kesadaran dari telinga nggak ada. Jadi nggak ada input dari indera itu, pencerapannya nggak ada. Nah gitu. Jadi makanya kalau pikiran ada pelopor. Kalau pikiran, kalau orang hidup pasti kan ada pikirannya gitu. Nah kalau pikirannya itu selalu bergerak macam-macam gitu kan. Nah itu bisa pikirannya kan kacau, pikiran mikir yang jelek-jelek mulu. Maksudnya pikiran kacau tuh pikirannya jelek-jelek mulu, pikiran yang jahat, pikiran yang tidak puas, pikiran yang tidak senang, kira-kira demikian ya. Nah, saya lanjut dulu nih ya, C ya. Saya lanjut dulu nih. Nah, ya. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian baru akan berakhir, katanya itu. Ya, jadi kita sering merasa begitu. Ada orang menghina, memukul,
memukul, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya, seperti tadi saya ya merampas apa namanya hati bos saya gitu loh ya, dia apa namanya mendapatkan ini ya dari bos gitu, kok kita nggak dapet gitu kan, jadi iri hati. Nah kalau menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, kebencian terus ada di dalam batin, ada di dalam pikiran, di dalam perasaan, ya pikiran dan perasaan dari batin itu kan, ada di dalam pikiran dan perasaan saya, makanya saya pasti sikap saya terhadap orang itu nggak baik. Walaupun kita berusaha nih ngomongnya baik gitu ya, tetapi body gesture kita tuh pasti orang merasa bahwa saya tuh tidak welcome sama dia gitu. Saya tidak welcome, kelihatan sekali. Jadi kalau Sisiung Sece juga pasti kan punya pengalaman, ada orang yang kalau melayani kita ya cuek-cuek begitu aja. Nah itu artinya tandanya udah ada tanda-tanda bahwa dia tidak begitu welcome dengan keberadaan kita gitu. Kalau welcome kan beda ya. Jadi sikap tubuhnya, cara berbicaranya, intonasi suaranya itu kan pasti beda. Gitu. Jadi kalau orang menyimpan pikiran-pikiran yang seperti ini, ya orang inilah yang menderita. Jadi siapa yang menyimpan, dia yang menderita. Kan namanya ini adalah apa kita bilang ini racun. Ya, nafsu serakah itu racun. Iri hati, kebencian, kemarahan itu juga racun. Kan Master juga bilang bahwa apa marah adalah kegilaan sesaat itu. Ya, jadi kalau orang marah kan udah kayak orang gila. Jadi kemarahan itu juga adalah racun. Kebencian, wah itu racunnya lebih hebat lagi ya. Jadi kalau orang benci itu dia bisa menularkan ke mana-mana. Jadi saya benci si A, nanti ketika ngomong sama si C tentang si A, aduh si A itu udah nggak bisa jadiin temennya. Ah itu orangnya begini begitu, lu jangan jadi temen sama dia, lu jauh-jauh dah dari dia. Nah tuh. Jadi saya udah memutuskan jalinan jodoh orang itu sama orang ini gitu kan. Karena kebencian, dan saya terus mencoba menularkan kebencian itu supaya dia pro ke saya dan tidak pro ke sana. Nah, gitu. Jadi dia juga ikut membenci dia gitu. Ikut tidak mau ini dengan dia. Jadi membentuk geng. Nah, nanti ada geng ini, ada geng itu gitu kan. Seperti itu. Jadi geng-gengan gitu kan. Nah, jadi kalau sudah begitu gimana? Artinya hidup kita selalu tidak apa namanya? Tidak tenang ya. Tidak tenang. Pikirannya kacau. Batinnya galau. Ya. Saya baca ini ya, saya lagi visualisasi. Kalau menurut saya baca Ya. bukannya jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran tersebut ya, menyimpan pikiran-pikiran seperti anti atas ini, sebaik kalau saya baca ini karena egonya terbesar nih orang, sayanya. Kalau seseorang itu egonya terbesar, misalnya dia menghina anak saya, dia menghina teman saya, dia menghina istri saya dan sebagainya, sayanya tahu gede nih. Jadi Ya. kalau seseorang yang terlalu egois, ya akunya terbesar, ya nggak bisa disentuh, nggak mudah sensitif, ya negatif. Ya, betul. Kalau dia akan apa? Maksudnya kebencian akan tadi sini katanya apa ya? Jika tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir kalau egonya besar. Ya, betul. Ya. Betul sekali ya, Cece. Jadi makanya itu ya, jadi inilah di dalam kehidupan yang orang-orang seperti ini tuh banyak sekali. Ya, bahkan saya sendiri dulu ya begini gitu loh. Dulu ya begini. Jadi sebelum kalau artinya gini, kalau saya nggak belajar, kalau saya tidak belajar, saya tidak bertemu dengan master, saya tidak membaca buku, kemudian buku-buku tentang spiritual ya, kalau bilangnya buku-buku tentang ajaran gitu ya. Kalau saya dulu itu cuma taunya senang-senang dan lain-lain, saya nggak ini, ego saya tuh besar banget. Ego saya besar ya, jadi kalau
nggak usah apa-apa ya kan, bawa mobil aja kalau orang lewatin aja nggak senang, apalagi lagi jalan macet-macet, kita bisa sampai nggak mau kasih motor lewat, nggak mau kasih apa lewat, sampai mobil moncong mobil kita sampai pantat mobil orang udah deket banget gitu, sampai orang juga nggak boleh lewat gitu. Itu kesombongan ego yang sangat kuat sekali ya, banyak sekali ya, dan apa, kita selalu merasa ingin dilayani lebih baik. Jadi kalau ke mana, ke rumah sakit ke restoran kemana gitu ya, kita bisa kasih unjuk kita punya apa, power kayaknya gitu ya, bahwa kita harus dilayani gitu. Gua bayar nih gitu, lu jangan macam-macam gitu, kira-kira gitu. Ini gua masuk lebih dulu, kenapa dia lebih dia yang dapat duluan, kenapa gua enggak, nah, gitu. Padahal dia pesannya yang gampang nasi goreng gitu, kita pesannya yang masaknya lebih susah, jadi lebih lama gitu ya kan. Tapi kan nggak mau tahu, pokoknya nggak mau tahu, gua datang duluan, gua mesti dapat dilayani lebih dulu. Itu kan seperti begitu. Jadi sering apa namanya, bisa mengundang keributan ya di mana-mana gitu. Parkir bisa ribut sama tukang parkir, pokoknya segala macam lah ya. Itu ego memang begitu, dan manusia ego ya, karena itu. Jadi saya mengalami ini semua. Saya tahu saya punya ego gitu ya. Nah ini, gelisah dan khawatir merupakan kondisi yang sering dialami oleh setiap Sorry, orang. Ya, balik ke gambar yang tadi. Kalau ini. yang ini penjelasannya apa ya, yang kepala orang? Oh, itu kan ada fear yang sering ada di kepala kita itu kan. Ada trauma, ada anxious gitu kan, ada traumatic stress disorder, apa macam-macam. Ini sih cuma gambaran doang sih. Ya, jadi artinya pikiran kita itu banyak sekali. Kita selalu Ini berarti main kitanya full, bukan main. nah, bukannya mindful tapi mainnya full. Fullnya double L, penuh. Nah, ini pikirannya penuh. Jadi pikirannya penuh, gambarnya pikiran penuh. Jadi pikiran penuh, yang butak-butak yang banyak, macam-macam ada ya. Nih seperti itu. Jadi, nah ini. Jadi saya bacain ini ya. Ini gelisah dan khawatir merupakan kondisi yang sering dialami oleh setiap orang. Ketika dihadapkan pada suatu peristiwa yang luar biasa atau situasi yang baru, mungkin seseorang akan berkeringat dingin, dipengaruhi pikiran, debar jantungnya semakin cepat, atau bahkan tubuhnya menjadi tidak nyaman. Kondisi tersebut merupakan respon tubuh atas situasi yang membuat dirinya stres, gelisah, dan khawatir dapat berdampak pada mental dan emosi seseorang karena kondisi tersebut. Ini kondisi yang seperti ini juga sering dialami. Dan kalau yang sesungguhnya saja belajar mindfulness, tentunya ya kan belajar mindfulness pada ya, meditasi, ini bisa mengatasi hal-hal seperti ini, gelisah dan khawatir. Ini gelisah dan khawatir pada saat waktu saya baru-baru belajar sharing, waduh, itu kayaknya mau bolak-balik ke WC terus. Mau bolak-balik ke WC, keringet dingin. Ngomong apa nanti gua mau ngomong apa, bolak-balik yang catatan dilihat lagi, begitu naik sampai ke panggung blank lagi gitu ya. Ya, mau lihat catatannya malu ini itu gelisah dan khawatir itu adalah hal yang paling umum terjadi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita dihantui oleh pikiran kita sendiri. Dihantui oleh perasaan-perasaan kita sendiri. Aduh, jangan-jangan nanti begini. Jangan-jangan nanti gua salah ngomong nih. Aduh, jangan-jangan nanti begini. Dan jangan nanti begitu. Nanti disalahin lagi gua nih. Gitu ya, nanti nggak benar nih. Aduh, nanti orang nggak suka. Nanti, wah, segala macam banyak deh. Nah, itu. Jadi, hal-hal yang belum terjadi, belum apa-apa, kita udah khawatir dulu. Udah khawatir terus-menerus. Ya. Jadi, sebetulnya kalau mereka yang berlatih meditasi, secara apa, ini rasa khawatir itu bisa lebih cepat diatasin. Bukannya nggak muncul ya. Kalau yang nggak muncul mungkin itu yang udah tingkatannya udah advance ya. Tetapi kalau orang yang masih baru-baru biasa-biasa gitu ya, rasa khawatir itu tetap akan muncul. Tetapi karena dia sering berlatih meditasi, begitu khawatirnya muncul, dia kembali ke nafas barangkali ya. Tarik nafas, nafas masuk, nafas keluar, dia mereda lagi. Rasa khawatir itu mereda lagi. Jadi makanya meditasi adalah salah satu
cara untuk kita bisa mengatasi gelisah dan khawatir ini sebetulnya. Demikian ya. Tetapi saya nggak membahas soal meditasinya, karena yang bisa bahas meditasi adalah Seung Hengki, Seung Anthony ya. Dan saya membahas ini adalah sharing saya adalah bahwa saya pernah merasakan hal-hal seperti ini. Dan kemudian nanti apa sih yang saya lakukan untuk mengatasi beberapa hal ini? Nah, nanti ada beberapa hal yang saya akan berikan juga ya. Nah, tetapi bukan cuma hal itu sebetulnya yang bisa membuat orang menjadi bisa meredam gelisah dan khawatirnya, bisa meredam pikiran-pikiran debar jantungnya. Tentunya banyak sekali teknik-tekniknya, tetapi saya menemukan beberapa hal gitu ya, seperti itu nanti saya sharing. Jadi gelisah dan khawatir itu berdampak pada mental dan emosi seseorang. Itu sangat ini ya, tentunya semua siswa di sini udah tahu. Yang lain ada yang mau kasih ini nggak nih? Ini cuman senior kita berdua, si Cewile sama si Celike nih yang ngasih pandangan-pandangan, pertanyaan gitu loh. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ayo silakan. Sebelum saya melanjut ke slide berikut, supaya Lisnawati. Ya. Saya senangnya kalau Seung Hengki kan suka tanya gitu ya. Jadi ini jadi dua arah kan gitu, bukan satu. Iya. Jadi nggak monolog, jadi kita ada dialog gitu kan. Lebih seru ya Willing ya. Iya. Oke, kalau memang belum ada saya berlanjut. Nah ini. Siapa yang buka nih? Pusat JP. Nah ini ya, praktek 6M ini. Praktek 6M ini saya bilang ini benar nih saya mikirin sendiri nih. Ya, mikirin sendiri gitu ya. Nah, tetapi tadi ngomong soal meditasi, saya ternyata di dalam 6M ini saya tidak memasukkan meditasi ya. Nah, ya tidak memasukkan meditasi karena memang meditasi itu bagiannya saya bilang Seung Hengki sama itu dah ya. Tapi meditasi bisa membuat pikiran yang kacau dan batin yang galau teredam pasti ya. Pasti itu. Jadi, tetapi saya lebih kepada yang sehari-harinya nih, yang nyata yang saya ini ya. Jadi pertama-tama itu ya saya harus mengenali diri saya dulu, mengenali kemampuan saya, gitu ya. Jadi kalau saya belum mampu, berarti saya harus terus meningkatkan potensi diri saya, begitu. Jadi baru pikiran-pikiran itu bisa menjadi lebih tenang, ya. Kalau saya mengenali diri saya, umpamanya kayak mau sharing gitu kan, waduh kacau nih, kacau gitu kan, mau sharing naik ke panggung gitu kan, wah kacau, nggak tenang. Tetapi kalau saya tahu bahwa saya punya sesuatu yang bisa saya sharingkan dan ini sudah umpamanya udah pernah saya konfirmasi gitu kan, umpamanya saya nanya sama Celike, saya sharing ini gimana nih gimana. Oh iya, boleh nih kamu sharing ini, nanti kamu sharing gini. Kan udah mendapatkan itu. Tapi meskipun udah mendapatkan dukungan seperti itu kayak sama si Cewileng juga, si Cewileng kasih dukungan gini. Tapi kalau saya belum mengenali diri betul-betul, masih tetap kacau dan galau gitu. Tetap keringat dingin. Seperti itu. Jadi mengenali diri, mengenali kemampuan diri. Jadi tahu modal kita apa aja sih gitu. Tahu modalnya apa sih gitu ya, punya modal apa sih. Jadi kalau modalnya sedikit ya nggak apa-apa, sedikit aja yang kita sharing, yang kita bagi. Seperti malam ini saya punyanya sedikit ya sedikit inilah yang saya sharing gitu loh, saya berbagi gitu ya. Jadi istilahnya ya tadi kalau orang-orang sharingnya seperti hidangan fine dining, kalau saya hidangannya ya kue tiaw goreng telur gitu ya. Kan seperti itu, tetapi kan mudah-mudahan masih bisa dicerna dan bisa menjadi ini juga gitu kan. Seperti itu, jadi mengenali diri. Nah, yang kedua adalah menerima diri. Jadi selain mengenali diri, saya juga harus menerima diri. Saya tahu bahwa diri saya kemampuannya sampai segini, tentunya juga saya ada penerimaan diri ya. Jadi saya tidak
tidak ada penyesalan. Dulu suka menyesali diri, ya, menyesali kenapa begini, kenapa begitu, kenapa nggak sekolah tinggi gitu kan, kenapa nggak jadi bos, kenapa nggak ini, kenapa dia kok bisa bisa kaya, kenapa dia begini, itu jadi artinya kenapa kok diri saya kok begini-begini, kok diri saya begitu gitu kan ya. Jadi kan banyak nggak puasnya terhadap diri sendiri. Kita banyak nggak puasnya terhadap diri sendiri. Jadi bukan kita lah, saya ya. Kalau yang lain Sesung Sece di sini saya nggak tahu nih ya. Ya eh, kepuasan akan dirinya gitu ya, melihat dirinya sendiri. Kalau saya dulu ya kurang bisa menerima diri. Jadi sekarang belajar menerima diri apa adanya, menerima diri apa adanya. Nah dengan demikian juga berarti pikiran menjadi lebih tenang, lebih settle gitu ya. Karena menerima diri apa adanya, sudah tahu nih bahwa saya memang cuma segini. Jadi kalau orang ngomong apa-apa sama saya, ya it's okay, nggak apa-apa. Ya kalau orang bilang, ya kamu pengetahuannya kurang, cuman segini. Oh iya 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 benar benar benar. Memang pengetahuan saya kurang kok gitu. Ya memang benar saya kurang, makanya saya sekarang lagi belajar terus nih gitu. Nah ini juga karena menerima diri saya jadi lebih mudah merendah. Jadi tidak tidak menyombong-nyombongkan diri, tidak menyombongkan kemampuan, meninggikan kemampuan. Waduh, saya bisa begini, saya bisa begitu. Enggak. Ya. Kadang-kadang kalau kita bisnis apa gitu kan, ini ngomong gede sedikit, bahkan harus jadi modal itu ya. Ya biasa jual cuma 200, kita bilang wah udah 2.000 gua jual, gila lu nggak berani beli ini, nah gitu, ngomong-ngomong kayak begitu kan biasa. Kalau sekarang karena kita bukan merendah ini, mungkin konteksnya beda ya. Kalau di dalam bisnis itu kadang-kadang kita bahkan justru harus meninggikan diri ya, kemampuan, jadi sedikit ngeblow gitu ya, blow up ya, memblow up dirinya. Nah, itu kan teknik bisnis ya, strategi bisnis. Tapi kalau di dalam ini karena ini grupnya mindfulness, bahwa ini ada grup para orang-orang yang praktisi pelatih diri tentunya ya. Nah, jadi saya berbicara tentang merendah ini di sini saya rasa cocok gitu ya, bahwa memang di dalam kehidupan ini kita nggak perlu sombong-sombong lah ya. Kan banyak orang yang lebih dari kita ya, yang diam-diam seperti di sini ada berapa belas orang tadi, ada 21 partisipan ya. Begitu banyak orang di sini yang jauh lebih paham, lebih ngerti dari saya mungkin seperti itu kan, yang lebih memiliki wawasan, memiliki pandangan yang lebih luas, memiliki ilmu yang lebih tinggi dan lain-lainnya banyak sekali. Jadi saya bukan siapa-siapa. Nah itu. Jadi dengan mengenali diri, menerima diri, merendah, tidak sombong, ini juga membuat pikiran saya menjadi lebih tenang. Kan saya nggak takut nggak takut dicemooh, nggak takut dicerca, ya nggak merasa kalau orang ngomong, saya nggak merasa terhina, saya nggak berasa apa-apa gitu. Jadi apa ya, ya kalau bahasa Mandarin tuh ada yang katanya xiao yao zicai gitu. Xiao yao zicai itu artinya apa ya? Mungkin bahasa Inggrisnya easy going kali ya gitu ya. Kira-kira mirip kayak gitu. Easy going. Easy going apa ya si Willing ya? Orangnya gampang lah gitu Itu ya. bahasa bahasa dharmanya keseimbangan batin ya. Itu ya. Oh, keseimbangan batin ya. Bisa jadi begitu Jadi juga ya. kita nggak Jadi batinnya lebih tenang, nggak seimbang gitu ya. iya, jadi kita tidak apa, tidak sombong, tetapi juga tidak rendah diri gitu. Jadi kalau kita dihina, ya kita biasa aja. Kalau kita dipuji, ya kita sadar, oh dipuji, terus kita lepas, kita biasa aja. Jadi ke titik yang di balance lah, di nol gitu. Itu Ya. yang harusnya kita latih. Nah, bagaimana kita melatih? Ya, dengan pengetahuan-pengetahuan yang seperti Susyung share seperti ini kita praktekkan. Ya, ini juga adalah hasil daripada belajar sama master ya.
Mas Cengyan tentunya ya. Karena memang Mas bilang dipuji tidak menjadi besar kepala, ya, dihina kita tidak menjadi terluka, seperti itu ya. Jadi betul-betul pelajaran-pelajaran seperti ini ya, dengan melakukan ini prakteknya tentunya kita menjadi batinnya tenang seimbang. Tapi lalu orang bilang, wah kalau gitu udah hebat dong. Belum, maksudnya kalau kita mampu betul-betul merendah dengan sempurna gitu kan. Kalau sekarang kan saya masih bisa sombong nggak? Bisa ya. Saya masih bisa apa namanya ini nggak melakukan hal-hal yang apa namanya mungkin tidak sopan dan lain-lain ya, atau masih bisa tidak menerima diri, nggak bisa juga muncul pikiran-pikiran seperti itu. Aduh, kok saya payah banget sih ya. Nah itu, kok saya payah banget sih, kok saya masih aduh begini banget sih gitu, itu bisa muncul. Nah ketika itu muncul lagi, lalu saya mulai lagi ya mensyukuri apa adanya, itu yang keenam tuh. Jadi ini ya mensyukuri, ya udahlah ya, memang udah begini ya, memang saya dulunya juga nggak sekolah ya. Jadi saya, kalau dulu saya ngaku nggak sekolah tuh malu loh, Wileng, betul. Kalau sekarang saya nggak sekolah, bagi saya nggak ada yang perlu saya maluin. Ya memang saya nggak sekolah. Maksudnya nggak sekolah tuh, saya sekolah tamatan SD aja, masuk SMP 1, drop out, keluar, hidup di jalanan. Tuh, tinggal di Mangga Besar. Ya, daerah apa? The Bronx. The Bronx. Ya, seperti itu. Jadi apa sih yang saya bisa banggakan dari masa lalu saya? Nggak ada. Semuanya serba jelek dan serba itu. Dulu saya bilangnya begitu. Tapi sekarang saya merasa bersyukur juga bahwa dulu meskipun hidup saya demikian, ternyata itu adalah juga sebuah adonan-adonan di mana menjadi saya sekarang ini. Tanpa adanya peristiwa yang demikian semasa kecil saya, tentunya nggak ada saya sekarang. Nah, ini adalah praktek pengenalan diri. Ya, jadi saya tidak akan menyesali masa lalu yang tinggal di gang sempit, yang motor masuk juga susah gitu ya. Nggak menyesali, karena itu memang adalah bagian dari hidup saya. Karena itulah mungkin bagian yang bisa mendorong saya bisa bisa terus struggle di dalam kehidupan ini dan bisa menjadi survival gitu ya. Waduh, sombong juga nih, survival lagi katanya. Ya survival dalam batasan saya lah gitu tentunya ya. Tetap survival. Jadi bisa selamat, bisa melewati ya begitu banyak waktu sehingga sampai ada hari ini. Memang hari ini juga bukan siapa-siapa, tetapi tentunya di mana sekarang saya bisa mensyukuri apa adanya, saya bisa mengenali diri saya, menerima diri saya tidak sombong, seperti itu. Dan kalau memang sekali-sekali saya muncul kesombongan dan terjadi sombong, ya tolong dimaafin. Ya, karena itu masih mungkin terjadi gitu ya, masih mungkin terjadi. Menghindari kemalasan. Saya mau ngomong menghindari kemalasan, artinya saya ini malas gitu loh. Jadi saya harus menghindari kemalasan. Karena kalau malas itu juga bisa menimbulkan banyak pikiran. Malas mau melakukan, ya seperti 2 minggu yang lalu si Cehwileng minta saya sharing. Saya bilang, aduh si Cehwileng sharing apa? Pokoknya ya sharing apa? Aduh, kayaknya harusnya malas gitu ya. Malas diminta sharing. Ya nah, sampai tinggal berapa hari saya belum bikin PR lagi tuh. Pikirannya kacau. Aduh, mau bikin apa sih? Aduh, tuh. Jadi kacau. Jadi aduh, gimana nih? Udah deh. Langsung coba apa namanya? Lihat-lihat buku dulu. Nah, lihat buku ada ilham. Oh iya, lihat buku ada iya ini ada orang-orang pikiran yang kacau. Ya coba dah. Ini pikiran saya yang kemarin kacau, ada bikin ini aja deh. Nah, jadi akhirnya muncul begitu merenungkan apa yang mau saya berikan. Oh, praktek saya apa sih selama ini? Ini praktek saya nih, gitu. Jadi praktek yang belum sempurna ya, Sisium Sece Bapak Ibu semuanya praktek-praktek ini. Tetapi kalau bisa sempurna tentunya ya
ini. Kalau bisa melewati semua ini dengan baik, 6 ini masih ada lagi tahapan yang lebih advance. Ini adalah basic gitu, saya bilang ya, basic. Tapi basic saja kalau kita betul-betul bisa mengendalikan nafsu, keinginan, apalagi, waduh, ini luar biasa. Ini langsung bisa naik ke tingkat berapa nih kalau nafsu keinginannya betul-betul terkendali. Ya, mensyukuri apa adanya itu pun kalau betul-betul segala hal, ini mensyukuri apa adanya itu segala hal. Jadi bukannya mensyukuri kalau kita mendapatkan sesuatu, bukannya mensyukuri kalau tubuh saya sehat walafiat, saya baru syukur. Kalau saya ada kena COVID, saya nggak bersyukur. Wah, saya menyalahkan COVID, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Enggak, COVID pun bersyukur. COVID pun bersyukur. Bersyukur waktu saya COVID berdua dengan istri saya, ya kita bisa berdua di rumah, ya masih bisa ikut Zoom, ya bersyukur ada yang mengirimkan obat, bersyukur kita bisa mengalami sebuah yang orang bilang, oh COVID itu begini, oh begini ya. Jadi kalau yang belum pernah merasakan COVID, ya berarti kalah pengalaman loh sama saya, gitu loh. Ya, jadi betul-betul mensyukuri apa adanya itu memang tidak mudah. Jadi ketika saya punya usaha, ya saya ada join sama teman pabrik kecil-kecilan, bangkrut loh ya, bangkrut. Jadi semuanya dijual-jualin, ya nggak dapat apa-apa, ya udah tetap aja ketawa juga, mensyukuri aja. Jadi sama temen yang yang kongsilang, partnernya, partner ya tetap baik-baik aja, nggak ribut, kita nggak ribut. Sampai istri saya bisa bilang, waduh, itu bisa juga ya, sama ini kok nggak ribut gitu, gini-gini, semua terima aja udah. Datangnya juga dulu nggak ada apa-apa, ya sekarang nggak ada apa-apa, ya udah nggak apa-apa gitu. Memang awalnya juga nggak ada apa-apa. Saya adalah orang yang nggak punya, dulu juga datang juga nggak punya, hidup ke dunia ini nggak punya apa-apa, terus kemudian bisa punya rumah, bisa punya ini itu sedikit-sedikit. Nah itu ya semua datang dari partner juga yang berusaha, yang memajukan usahanya, kemudian partner juga yang membuat bangkrut, tutup, ya udahlah nggak apa-apa ya. Ya seperti itu. Jadi dia yang mulai, dia yang mengakhiri, kayak lagu dangdut. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ya betul, partner saya yang memulai ya dengan saya kongsi-kongsi, akhirnya dia juga yang mengakhiri, ya tutup. Nah, tuh. Jadi di sini menghindari kemalasan tadi ya. Ini adalah sebuah betul-betul kalau master kan selalu bilang tuh ya, pawo tangsia, jadi memanfaatkan setiap waktu dengan baik ya. Jadi pikiran kita itu sebetulnya sering mengarang-arang gitu ya, mengarang-arang. Jadi saya sebetulnya malas, tetapi seringkali mengambil satu alasan. Dia diminta untuk melakukan satu hal misalnya, saya bilang, enggak, waduh saya lagi ada kerjaan nih. Nah, ya itu sebetulnya kerjaannya sih memang ada gitu ya. Kalau dulu sekali mungkin nggak ada kerjaan juga, bilang ada kerjaan, bohong, ngebohong. Karena udah belajar sama master nggak boleh ngebohong ya, melanggar sila nggak boleh bermusawadah ya, musawadah meramani sikap padang sama diami, nggak boleh musawadah, nggak boleh ngebohong. Jadi ada kerjaannya, tapi sebetulnya kerjaan itu bisa diinin dulu, ditin dulu. Cuman balik lagi bahwa saya memilih. Nah, saya memilih yang ini, nggak mau yang itu, gitu. Jadi sebetulnya kenapa milih yang ini? Malas ini. Udah yang ini aja, yang itu nggak mau dulu. Nah itu malas. Jadi kemalasan itu. Jadi karena kemalasan itu sebetulnya juga akan berdampak kepada kita. Orang menjadi mungkin bisa menjauh dari kita. Ya, jadi kalau umpamanya sama si Cehwileng dah ya, kalau si Cehwileng ajak saya sharing, nggak mau, nanti sharing nggak mau, 4 kali diajak nggak mau, mohon maaf barangkali
Si Jay bilang, nggak mau yang kelima deh gue. Udah 4 kali, udah sabar lu. Ngajak sesium Hoklai nggak mau terus. Emangnya cuma ada sesium Hoklai gitu kan. Nah, dan ketika orang udah menjauh, ketika si Jay bilang menjauh, sebetulnya saya berkurang berkahnya. Berkurang berkah apa? Karena untuk sharing ini, saya belajar lagi loh. Membuka-buka buku, itu berkah loh. Jadi buka buku, aduh, iya. Ada celing lagi, iya nih, aduh. Ternyata saya nih masih begini ya, begitu ya. Nah, gitu ya. Nafsu keinginan saya masih sering gitu ya. Jadi terus saya bisa merefleksi lagi. Jadi dengan ajakan sharing itu saya bisa artinya soal Sesium Sece bisa mendapatkan manfaat apa enggak ya, itu tentunya kembali kepada Sesium Sece. Tapi kalau ditanya saya sendiri manfaatnya apa, saya dapat manfaat dengan belajar ini. Saya merenung. Merenung itu bermanfaat loh ya. Merenung bermanfaat. Kalau melamun kagak. Hati-hati ya Sesium Sece ya, melamun sama merenung beda loh ya. Saya yakin lah di sini udah tahu, semua udah mindful ya. Mindfulness tentunya udah tahu yang mana merenung, yang mana melamun gitu kan. Jadi kalau melamun pasti kan menerawang, istilahnya menerawang, nggak tahu kemana, lamunannya tuh bisa jauh-jauh, ya macam-macam. Tapi kalau merenung, kita akan merenungkan satu masalah, merenungkan kata-kata mengenali diri. Apa itu mengenali diri ya? Direnungkan. Nah, betul-betul nggak saya mengenali diri saya gitu. Nah, prosesnya seperti apa? Begitu. Jadi saya menerima diri, proses seperti apa? Merendah. Saya merendah seperti apa? Dan saya tentunya sedang belajar. Nah, belajar untuk merendah. Bukan saya orang yang wah, jago apa ini merendah gitu. Enggak. Belajar merendah. Belajar untuk tidak sombong. Karena kalau sombong tuh gampang. Mau merendah itu susah. Kalau sombong gampang banget. Gampang banget sombong. Ya. Ngomong sedikit aja sebentaran kita udah sombong. Lah berapa lama? Dicuci lu udah berapa lama cuci? Oh, gua udah 15 tahun. Udah 15 tahun. Coba kalau ditanya sama Stelika udah berapa lama? Gua baru 25 tahun lah. Nah, beda kan? Beda loh orang yang merendah tuh. Gua baru 23 tahun. Nah tuh, baru. Yang 15 tahun lu bilang, saya udah 15 tahun, lu tahu nggak? Segala macam saya udah tahu lu dicuci. Wah, dari ujung ke ujung saya ngerti semua dah. Waduh. Itu kata-kata yang sombong, ya kan? Nah, kalau kita bisa merendah, tentunya orang juga tahu ya. Wah ya, Celika mah merendah aja ya. Baru 23 tahun. Iya, gue masih belajar nih. Waduh, Celika udah ngajar kemana-mana, bilang masih belajar terus kan gitu. Nah, seperti itu loh. Jadi saya kan juga mencontoh, melihat ya orang-orang di sekeliling saya gitu, bagaimana mereka berkomunikasi. Nah, saya mengamati, oh iya begini. Bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka berkata-kata. Nah, seperti itu. Dan banyak orang-orang yang baru masuk menjadi relawan masih membawa kebiasaan lamanya, ya. Seperti saya dulu juga. Jadi waktu udah rajin-rajin nih, rajin-rajin menjadi relawan, itu merasa diri itu sudah jadi sesuatu banget loh. jadi apa namanya, menjadi seseorang ya, begitu. Wah, udah jadi seseorang banget. Begitu di sini manggil, di sono manggil, semua manggil gua kayak nggak ada orang lain aja. Waduh, sombong banget. Nah itu ya, dan saya pernah melalui itu. Jadi wah, seceli ke panggil, secel ini panggil, secel itu panggil, sesium ini panggil. Saya lagi, emangnya nggak ada orang lain. Waduh, sombong banget. Mati deh. Nah, seperti itu. Sebetulnya nggak berasa ya, kayaknya seakan-akan begitu, tapi itu kesombongan. Akarnya kesombongan. Akarnya ada kesombongan. Merasa diri itu sepertinya sudah sangat dibutuhkan orang lain. Padahal sangat dibutuhkan itu kita mesti bersyukur ada orang membutuhkan. Gitu. Bukannya kepala besar, ya jual mahal lagi apalagi. Ada jual mahal. Ada orang jual mahal kan gitu ya. Nah, jadi ada orang juga begitu melakukan. Dia melakukan kebaikan. Lalu melakukan kebaikan orang bilang, Carmuk tuh, marah, sakit hati dia. Ya gitu. Jadi kalau kita dikatain orang Carmuk, cari muka, ketawa aja dah. Karena
Carmuk itu ada dalam pikiran dia sebetulnya. Dia yang berpikir demikian. Biasanya adalah dia yang berperilaku demikian. Sehingga yang dia lihat itu adalah sebetulnya refleksi dari dirinya sendiri. Kalau orang bilang, wah dia carmuk. Hah? Cermin. Cermin, betul saja. Ya, refleksi dari. Jadi apa yang ada di pikiran kita ketika kita ngomong itu, itulah dia kita itu. Jadi kalau kita suka, kalau saya umpamanya suka mencerca orang begini begitu, sebetulnya itu buatan pikiran saya. Orang itu belum tentu benar-benar begitu. Ya, itu buatan saya. Itu cerminan bahwa saya sebetulnya memang demikian ya. Seperti kalau istilah yang gampang tuh suka orang maling teriak maling gitu. Nah, itu paling gampang kan ya. Maling teriak maling gitu. Nah, itu juga apa namanya? Salah satu apa namanya? Faktor daripada yang membuat pikiran kita kacau, batin galau ya. Artinya kalau kita tidak mengenali diri berarti kita juga nggak bisa mengenali orang lain ya. Kita bisa mengenali diri, kita akan mengenali orang lain juga. Karena kita dan orang lain, saya dan dia sebetulnya semuanya sama. Samanya itu apa? Samanya sama-sama punya akar loba, dosa, moha. Punya akar kebodohan, punya akar keserakahan, punya akar keirihatian, kebencian. Sama. Sama. Dia ada, saya juga ada. Saya ada, dia juga ada. Jadi kalau saya mengenali diri, saya pelan-pelan nanti semakin mengenali diri saya akan juga mengenali alam semesta bahkan demikian. Jadi menerima diri, saya bisa menerima diri, saya juga nanti bisa menerima orang lain. Saya bisa mengasihi diri, saya juga bisa mengasihi orang lain. Kan begitu. Ya, mengasihi diri juga mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain bisa mengasihi diri. Nggak mungkin saya mengasihi orang lain nggak mengasihi diri. Ya gitu. Jadi sebetulnya antara orang lain dan diri ya itu semua sama ya, jadi tidak lebih dari batin dan jasmani. Panca skanda katanya dari dalam ajaran Buddha itu kan panca skanda, batin jasmani. Seceh Wileng dari batin dan jasmani, Seceh Like batin jasmani, Seceh Meyung yang tadi muncul sebentar-sebentar ya, Seceh Meyung itu juga terdiri dari batin dan jasmani. Jadi sama sebetulnya. Kita semua setara juga. Jadi bukan apa aja setaranya. Setaranya sama-sama memiliki batin. Jadi orang hidup semua memiliki batin dan jasmani. Jadi cara kerjanya batin kurang lebih semua sama. Mungkin grade-nya beda, tetapi cara kerjanya mirip semua. Artinya cara kerjanya apa? Semua orang memiliki kekhawatiran, keresahan, memiliki emosi, suka marah, suka sedih. Siapa yang nggak suka sedih di sini? Sama semua suka sedih kan? Suka sedih, suka merasa disindir, suka ingin menyindir. Nah, ya kan gitu. Saya suka disindir, saya juga suka ingin menyindir. Saya juga kalau ngomong suka nyindir-nyindir. Nah, semakin lama, semakin mengenali, menendam, menghindari, mengendalikan nafsu keinginan, mensyukuri apa adanya, kita juga mulai merasa, ngapain sih saya mesti nyindir-nyindir gitu kan. Nah gitu loh. Jadi ini juga adalah sebetulnya, apalagi kalau udah meditasi gitu, wah udah tingkatnya udah advance tuh, udah meditasi ya. Jadi sesi meditasinya nanti ada sesi Hengki. Sekarang jam berapa nih? Nah, udah jam 20.13, udah lewat 13 menit nih sesi healing ya. Boleh sampai 8:30, Cung. Oh iya. Nah, setelah ada praktik 6M ini, ya, $6 million man. Saya ingat, wah $6 million man tadinya kan nggak M, akhirnya sekarang jadi M aja lah, $6 million. Jadi 6M ini ya. Nah, ada saran, ada masukan, ada apa? Barangkali juga ada kritikan, ada apa aja. Boleh. Sesung Secek silakan. Di sini ada Mary Secek, Mary Lee, ada Sesung Hendra, ada Secek Meyung, ya. Tadi saya lihat wajahnya udah muncul beberapa kali Secek Meyung. Secek Meyung ini luar biasa ya. Kalau apa namanya bisa baca keng banyak gitu. Wah itu ya. Kalau pergi ke tempat orang sakit yang Buddhis itu minta dibacain, ini panggil Secek Meyung. Secek Meyung pinter ini. Halo Secek Meyung.
Ayo, Suci, Ya, siapa yang mau sharing? Wan An Sisiung. Nah, Ya, biasa aja. Kita ikutin ceramah master ya. Saya ikut ke Taiwan itu memang selalu ngantuk. Nggak ada yang saya dapat dari master. Cuman ada master bilang kita hidup ini hanya kita ini hari bisa berbuat, kita akan berbuat. Besok apa akan terjadi kita nggak tahu. Jadi kalau kalau kita merasa bagus itu kita lakukan aja dengan baik. Kata master. Makanya biar saya gimana nggak sempet, kalau punya kesempatan ada berkah buat saya cepet-cepet nangkap. Jangan sampai ketinggalan jauh. Itu aja sesiung hotline. Jangan jangan angkat saya terlalu tinggi, entar jatuh loh. Kita jadi semua tadi belajar, nggak mau ketinggalan katanya. Itu kan sangat positif thinking, itu nggak mau ketinggalan jauh, jangan mau ketinggalan. Ya, jadi belajar terus ya, jangan sampai ketinggalan ya Cece ya. Kalau kita punya kesempatan ada berkah, kita cepet-cepet langsung genggam. Genggam, pawo tangsia namanya itu ya. Walaupun kita nggak sempet ya, kita sempet. Kita bukan liamkingin orang loh, Siung. Kita memperingatin kapan kita diliamkingin, nggak tahu. Kapan giliran kita tahu. Ya. Itu yang saya pikir. Ya, betul. Itu ya. Jadi itu dia. Oke, jadi itu kalau pertanyaannya kapan ya saya diliamkingin orang katanya. Ya. Kan nggak tahu hasilnya. Lagi ngantri. Kita semua ini lagi ngantri. Saya minggu ini ya cunian itu ada 6 kali atau 7 kali cunian. Tadi lagi kemarin malam pergi cunian. Tadi sore saya pergi cunian lagi. Bukan cunian sih, maksudnya pergi ke melayat. Saya pergi Cien, pergi melayat. Satu minggu ini udah ada 7 orang. Minggu kemarin saya mau ikut Cien, nggak jadi, mau sama. Dan semua itu yang meninggal orangnya semua lebih muda dari saya semua. Yang Secie orang utara ya, itu saya nggak kenal. Cuman saya tahu dia sering di Kongsiu, Siung. Jadi minggu kemarin memang mau sama itu Meta namanya. Itu Meta, Secie Meta ya. Oh, tapi nggak punya kesempatan sih. Ya, nggak apa-apa. Bilang dia mau ke tempat lain mau ketemu klien, jadi dia langsung akhirnya nggak janjinya di depo kemarin. Tapi saya juga ikut survei kasus. Oke, kangen ya Secie ya. Jadi yang lain lagi? Yuk, siapa yang mau sharing? Siapa yang mau tanya? Hokley mau nanya. Ya. Lili ini Sesiung Hokley. Iya. Untuk yang tadi praktek 6M ya, yang anti pikiran kacau itu, nggak tahu sih ini benar nggak ya. Menurut saya itu kita harus legowo ya, bahasa Jawanya itu ya. Jadi misalnya ada orang kasih masukan ke kita ya, kita harus menerima gitu ya dengan legowo. Itu masuk di mana ya, Sesiung? Di yang ke-6 atau di yang ketiga? Ya, bisa merendah itu juga bisa legowo. Mensyukuri apa adanya juga bisa legowo. Legowo itu kan hatinya lapang dada gitu ya. Jadi kalau orang memberikan masukan kepada kita mensyukuri jalinan jodoh dengan dia, berterima kasih atas masukannya, itu kan legowo. Dan kalau kita suka merendah, oh iya, nggih, ya dikasih masukan, nggih, gitu kan? Seperti itu ya, Lili ya. Iya, betul. Jadi kita nggak usah menyimpan gitu ya. Jadi kita udah terima memang kekurangan kelebihan kita gitu ya. Betul. Bahkan ya, kalau masukannya pun kita merasa tidak benar, tidak cocok, tetap kita terima kasih dulu. Karena niat dia kan baik, memberi masukan. Soal yang dia berikan itu nggak cocok buat saya, itu satu cerita lain. Ya, tetap saya akan terima kasih dulu. Terima kasih, Kanan sudah memberi masukan. Nah, itulah ya, saya terima. Udah gitu aja. Nah, ini saya pakai, nggak saya pakai, itu udah urusan saya. Ya, sedangkan saya punya attitude, sikap terhadap si pemberi masukan, tetap harus legowo dan berterima kasih. Kanen, kalau di sisi kita disuruh bilang kanen, dengar gitu, kanen, ya, karena dia niatnya baik loh, memberi masukan, walaupun
masukannya nggak cocok. Sama juga orang berdana, ya, dia udah berdana loh kepada saya mau gitu ya, dananya tapi nggak cocok nih sama saya. Ya nggak apa-apa lah, dia kan niatnya baik berdana, cuman dia kurang tahu mana yang cocok buat saya. Nah, kira-kira begitu. Jadi bukan salah dia. Kanan siang. Ya, Oke, ada lagi? Adi, nih Adi, udah lama nggak ngomong Adi. ya, Adi, Bapak Adi W ini Adi W Gunawan ini. Pak Adi, beda. ya. Ya, Apa kabar Pak Adi? baik. Seru nih kalau dengerin pakar-pakar pada bicara. Iya, seru ya. Apalagi waktu lainnya ngomongnya belak-belakan gitu apa adanya. Itu. Ini kokonya dokter gigi Tere, Dok. Sesium. Oh, Pak Adi kokonya dokter Tere. Aduh, luar biasa. Boleh wajahnya nggak nih ya? Dokter Tere, saya kenal dokter Tere udah lama loh. Itu Pak Adi, saya masuk ke RSCK itu sekitar tahun 2008 ya, bulan Mei kalau nggak mulai. Dokter Tere juga kalau nggak salah 2009, 2000 baru masuk ya, Sehuling ya. Lupa deh. Iya, lupa ya. Dokter Tere. Iya, gimana? Oke. Jadi, Oh ya, mungkin ada yang mau ditanya gitu. Kayak waktu lagi bilang kan kita kan selalu harus berpikiran positif. Ya, kalau saya memang selalu kalau misalnya ketemu orang selalu berpikiran positif. Cuman kalau belakangan ini saya misalnya ada ketemu kayak apa semacam tukang atau kuli gitu ya. Katanya kerjanya itu ya mulanya baik. Gitu. Jadi belakangannya ya ujung-ujungnya ntar minta ini, minta itu gitu. Selalu kadang-kadang gitu kalau ketemu tukang mau harian atau borongan gitu. Kalau harian kerjanya santai gitu pelan-pelan. Kalau borongan nanti kerjanya ntar ada kurang inilah minta beli itu, minta itulah. Padahal kan kita udah borongan ya. Nah, gimana tuh Pak Le kalau menghadapi yang semacam begitu, Pak Le? Makasih. Ya, Pak Adi kontraktor ya? Oh, bukan. Cuman papa saya dulu pernah gitu, jadi saya agak-agak ngerti gitu kalau berhadapan sama tukang-tukang. Ya, memang sih kalau ngadepin tukang-tukang begini ya kita bisa apa namanya kesel gitu ya. Itu dia menginikan kita punya kekesalan ya, jadi pikiran kita juga bisa jadi jelek, timbulnya munculnya gitu kan ya. Ya itu jadi ini memang ya kalau di dalam seperti kita bilang apa ya spiritual gitu ya, kita itu selalu berusaha untuk memaklumi kondisi yang ada yang terjadi. Jadi bahwa tukang-tukang ini memang mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki edukasi yang cukup, sikap mereka, cara kerja mereka itu memang ya seperti itu. Jadi mungkin kitanya yang harus mencari cara terus bagaimana sih berkomunikasi dengan orang yang seperti ini gitu ya, supaya dia bisa apa namanya bisa menyerap apa yang kita beritahu atau kita minta gitu ya, sehingga ataupun juga tidak melakukan hal-hal yang sebetulnya ya yang kita tidak ingin mereka lakukan gitu ya. Kita harus beritahu dulu barangkali di depan-depannya, kamu kalau kerja sama saya nggak mau yang begini ya, saya nggak mau begini, nggak mau begini, nggak mau begini, bisa nggak gitu kalau bisa. Dan kalau kamu nggak bisa, suatu saat kamu melakukan begini, tolong ya, nanti saya pasti akan ada sanksinya. Jadi ingat ya, jadi kalau saya kasih sanksi, nanti jangan marah-marah sama saya loh ya, karena saya udah kasih tahu dulu, gitu ya. Barangkali itu mesti ditulis di dalam secara tertulis, mereka tanda tangan supaya jadi mereka betul-betul bukan cuma lisan ngomong. Kalau lisan ngomong nanti dibilang, Bapak nggak bilang sama saya nggak boleh begini, gitu kan. Nah itu kalau soal kayak gini-gini, Celike tuh yang banyak pengalaman itu. Soalnya dulu punya karyawan banyak dia langsung terjun lapangan punya. Kalau Celike ini udah apa namanya kita bilang tawakan.
Ya, Jelike, gimana tuh kalau yang kayak gitu? Kalau tadi saya sih cuman sekedar ini doang tuh, kayak gitu tuh. Siung, itu zaman dulu lebih-lebih lagi lah, Siung. Kembali lagi semua pengertian, Siung. Itu yang perlu kita latih sampai saat ini, Siung. Mana gampang sih, Siung. Ya, memang ya. Jadi kalau spiritual kita pengertian mengerti, memaklumi mereka tadi seperti saya bilang, mereka dari orang-orang yang memiliki tingkat edukasi yang rendah dan tidak belajar, sehingga mereka membawa sifatnya, bawaannya begitu, kebiasaannya begitu, dan itu mesti di depannya kita betul-betul kasih satu ini sama mereka, apa namanya, satu guidance ya, apa yang lu harus lakukan dan apa lu yang nggak boleh lakukan, dan ini kalau lakukan ini sanksinya apa gitu, seperti itu sih. Kalau enggak ya mereka suka-suka ya gitu ya, Ya, Pak Adi ya gitu ya. betul. Ya, ya makasih. Ya, ya mungkin belum tentu bisa ini, tapi ya kayak gitu sih ininya. Jadi ini saya habisin deh. Ini kalau nggak salah ini terakhir nih. Ya, ini terakhir nih. Bagaikan hujan yang dapat menembus rumah beratap tiris, demikian pula nafsu akan dapat menembus pikiran yang tidak dikembangkan dengan baik. Bagaikan hujan yang tidak dapat menembus rumah yang beratap baik, demikian pula nafsu tidak dapat menembus pikiran yang telah dikembangkan dengan baik. Jadi pikiran kita memang harus dikembangkan dengan baik. Jadi pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik, ya, bukan mengembangkan pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang selalu ingin memenuhi egonya sendiri gitu ya. Jadi pikiran-pikiran yang menuntut orang harus begini, menuntut orang harus begitu, penuh tuntutan ya. Jadi kita itu kan dalam hidup ini banyak tuntutan. Ya, tadi Pak Adi juga ya ada tuntutan, nah, tapi kan tuntutan dibayar, orang itu dibayar dan dituntut ya, menuntut. Tapi ada kita nggak bayar orang, tapi kita menuntut orang itu memperlakukan kita dengan baik gitu loh. Ya, artinya kalau kita kemana-mana kita mau menuntut mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang-orang, kira-kira begitu. Ya seperti tadi ke restoran, ke rumah sakit, yang paling banyak ke rumah sakit ya, orang ngantri itu ya. Wah, itu marah-marah. Di mana-mana rumah sakit sesama, ya. Kalau sekarang itu yang lagi ngetren ya rumah sakit Ceci. Karena saya sebagai relawan Ceci paling banyak denger gitu loh. Lah, lu gimana sih kok Ceci tuh gini gini gini. Waduh, orang udah nunggu berjam-jam ya, orang yang datangnya belakangan dikasih masuk cuman gara-gara paginya dia udah daftar duluan. Waduh, enak aja katanya. Nah, loh, kita udah 3 jam masih belum masuk. Nah itu kan ya saya bilang ya memang ya, kamu mesti komplainnya ke sana. Saya sih nggak ada hubungannya dengan manajemen rumah sakit dan lain-lain. Saya sih cuma relawan yayasan, bukan bukan nggak punya apa-apa di rumah sakit. Ya lu bilangin dong, lu kan relawannya sama aja lah. Nah seperti itu. Jadi ya saya maklum juga. Nah maklum kalau orang itu ya sorry ya. Sorry deh, udah terjadi seperti itu. Ya nanti saya akan coba kasih info. Nah, seperti itu sih. Jadi memang apa namanya? Eh, kalau di zaman sekarang ini kan di zaman yang semakin itu semua konsumen menuntut ya, pelayanan-pelayanan itu jadi konsumen, tapi di dalam kehidupan kita juga selalu menuntut tetangga itu harus baik sama kita ya, menuntut hansip itu harus menjaga rumah kita dengan baik ya, kan kita udah bayar, kita padahal bayarnya cuma berapa gitu ya, menuntut supaya mobil-mobil kita di tempat parkir tidak kenapa-napa, kita udah bayar parkir gitu. Terus kan begitu juga ya, jadi tuntutan kita banyak ya, jadi juga ada yang menuntut para dewa, kapan dewa menurunkan rezeki buat saya gitu ya. Barangkali ada yang menuntut Tuhan juga, Tuhan kapan kamu berikan saya ini itu, wah saya bikin. Nah itu kan ada juga menuntut ya, nggak tahu ya, itu kan tergantung orangnya lagi ya. Tapi saya yakin memang di dalam dunia ini terus menerus orang itu selalu menuntut ya. Jadi itulah pikiran-pikiran yang dikembangkan dengan kalau tidak mempelajari hal-hal yang baik, tidak mempelajari ajaran-ajaran yang baik dan benar, kita itu manusia-manusia itu terus
pikirannya mudah dikuasai oleh pikiran-pikiran yang tadi yang buruk ya. Karena pikiran yang baik itu sulit sekali dimunculkannya. Kalau pikiran buruk itu paling mudah, paling mudah. Jadi saya juga ini ya, bahwa kalau untuk menjadi orang baik belajarnya tuh susah lama. Tapi kalau mau jadi orang jahat katanya sehari aja sebentar udah jadi jahat gitu. Betul ya, si Willing ya? Kayaknya ya. Dulu Ya, pepatah orang dulu begitu ya. iya. Jadi bukan pepatah aja, saya lihat benar juga. Saya kalau mau melakukan yang buruk tuh gampang kayaknya gitu ya. Tapi mau melakukan yang baik, oh itu nggak gampang tuh. Ya banyak ada kendala-kendala gitu ya. Jadi setiap orang, apalagi mau memulai ikut melakukan kebaikan, itu juga banyak kendalanya loh. Jadi kendalanya, kalau saya melakukan ini apa sih yang akan saya dapat? Oh itu udah gitu dulu tuh ya. Kamu ajak saya jadi relawan. Kalau saya jadi relawan, apa sih yang bisa saya dapatkan, rasain apa ini gitu. Nah seperti itulah. Jadi kepengen ada bayarannya dulu gitu loh. Kepengen tahu ada bayarannya gitu. Kepengen mendapatkan bayaran. Ada yang cerita tentang materi, ada yang bukan materi, bayaran tentang kebahagiaan, ke apaan lagi ya, tentunya itu yang menjadi ini semua. Jadi mengejar selalu, pikiran kita selalu mengejar, ingin mendapatkan. Jadi padahal kalau spiritual kita belajar untuk melepaskan. Sedangkan di dalam duniawi ini kita selalu mengejar untuk mendapatkan pujian, mendapatkan warisan, ya kan, mendapatkan keuntungan-keuntungan gitu loh. Ya, jadi semua mau mendapatkan hadiah-hadiah apa aja lah pokoknya mendapatkan gitu ya. Jadi bahkan sampai ingin mendapatkan mitra bajik gitu ya, yang bisa membawa saya ke arah pencerahan gitu ya. Kenapa nggak menjadikan dirinya sendiri seorang mitra bajik gitu kan? Nah gitu ya. Tapi kita maunya mendapatkan terus. Nah itu jadi kalau itu juga termasuk nafsu keinginan ya, ingin mendapatkan itu. Jadi kalau nafsu itu ya seperti apa ini bisa menembus pikiran kalau yang pikirannya tidak dikembangkan dengan baik gitu loh. Ya, jadi bagaimana mengembangkan pikiran yang baik ya tadi yang 6M tadi itu, selain itu juga ditambahin deh satu lagi ya. Ada meditasi gitu loh. M-nya juga kan meditasi gitu. Jadi kalau orang yang melakukan meditasi tentunya di dalam praktek-praktek meditasi itu udah sering menemukan berbagai bentuk pikiran yang bermunculan dan di dalam praktek 37 praktek menuju pencerahan itu ada namanya 4 usaha benar. Jadi 4 usaha benar itu apa? Pikiran buruk yang sudah muncul dibuang, digantikan dengan pikiran baik yang tadi belum muncul. Jadi, pikiran baik yang sudah muncul dipertahankan. Jangan sampai muncul pikiran buruk yang tadinya belum muncul gitu. Jadi pikiran buruk yang belum muncul harus dicegah dengan pikiran-pikiran yang baik, memunculkan pikiran-pikiran yang baik, selalu memunculkan pikiran baik. Jadi pikiran yang negatif muncul, kita harus sorong lagi, dorong lagi, munculkan pikiran-pikiran yang baik. Bisa mengcounter pikiran-pikiran yang buruk tadi. Seperti itu. Jadi kalau pikirannya ingin bermalas-malasan, lalu munculkan pikiran, waduh, yang seperti tadi si Meyung ya, oh saya nggak boleh ketinggalan nih, waduh saya harus belajar, saya harus mengejar nih, ya, gitu. Jadi kalau bermalas-malasan, nah, biarin dah. Dia pokoknya, udah lah biarin dah. Biarin dia aja. Udah banyak orang lah, saya nggak usah lah. Gitu. Ini nggak inilah. Ada dia lah. Saya nggak suka lah, ada dia tuh. Ada dia di situ ngapain? Nggak mau lah. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi pikiran-pikiran itu kan pikiran buruk. Jadi begitu pikiran baik, ini mau menjalin jodoh baik, ini mau melakukan sebuah kebajikan dan berinteraksi dengan sesama sehingga bisa muncul nantinya
kita bilang sukacita dari pertemanan, dari persahabatan, dari kebersamaan gitu loh. Itu sebetulnya kalau orang-orang relawan-relawan suci yang bisa bertahan sampai kayak Sjelike gitu, itu karena sudah menemukan sukacitanya dalam melakukan kebersamaan dengan para relawan yang lain dengan sukacita dan juga melakukan kebajikan-kebajikan yang merasa dirinya mendapatkan manfaat yang bisa membahagiakan hatinya gitu ya. Jadi tentunya kalau yang belum menemukan kebahagiaan itu ya akan sulit berlanjut terus karena dia nggak merasa bahagia gitu, nggak merasa happy gitu ya. Nah itu kenapa nggak merasa happy? Nah ini nanti kembali harus menelaah dirinya sendiri seperti itu. Kan masing-masing orang beda-beda lagi cara ininya. Seperti itu sih ya malam ini sampai di sini. Barangkali masih ada yang mau ini, mohon maaf ya kalau hidangan saya kurang bumbu, kurang goreng, atau kurang matang gitu ya. Mohon dinikmati aja ya. Jadi bisa kasih saran juga mau pakai bumbu apa lagi nih supaya sedap gitu kan. Ya secehwileng ya. Ya, biasa secehwileng suka nambah-nambahin tuh bumbunya penyedapnya tuh banyak tuh ya. Bisa Ya. aja. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Iya. Sudah hadir di malam ini bersama-sama mau mendengarkan celoteh saya. Kalian Kanan Sesium Hoklai. Ya, Sesium Hoklai. teman-teman tadi kembali lagi narasumber kita Sesium Hoklai mengingatkan kita untuk menyayangi diri kita sendiri dengan cara menjaga pikiran kita. Dengan menjaga pikiran kita supaya baik, supaya tidak jahat, ya. Nah, itu yang perlu kita jaga dan bagaimana supaya tidak kacau. Jadi, sebagaimana supaya juga tidak kacau, jadi bukan sekedar pikiran yang positif dan negatif, tetapi juga bagaimana supaya tidak kacau. Tidak kacau itu dalam arti kata bahwa mind kita jangan full. Nah, inilah tujuan kita di dalam ruang Zoom kita ini untuk melatih bagaimana kita mindfulness. Jadi bagaimana bukannya mind kita full, tetapi bagaimana kita bisa mindfulness. Jadi bagaimana kita bisa senantiasa mengingatkan diri kita untuk sadar penuh. Ya, nah jadi dengan modal-modal yang di-sharing dari Sesium Hoklai tadi, itu merupakan yang kita ambil buat kita praktekkan di dalam kehidupan keseharian kita. Jadi kalau mind kita mulai full, lalu kita latih untuk melepaskan. Kalau kita mulai, pikiran kita mulai keluyuran dengan berbagai macam judgment, ngejudge orang-orang, ngejudge diri kita sendiri, kita sadari dan kita lepaskan. Nah, dengan pendekatan mindfulness yang penuh dengan welas asih, tentunya ini akan membentuk diri kita kepada batin yang tenang. Nah, kira-kira itu aja. Terima kasih kembali kepada Sesium Hoklai, terima kasih juga kepada Sesium Hema yang selama ini mensupport, dan kepada juga teman-teman yang hadir. Sampai jumpa di minggu depan. Kanan. semuanya. Hoklai Sesium, Wileng Sece, Hema Sesium, dan semua Sesium Sece. Kanan. Kanan secehwileng, kanan Hoklai, kanan Sesium Sece semua. Semoga sehat selalu. Om Tofo.